bukan waktuku, walau jalan penuh berliku, namun tetap aku percaya di dalammu baik bagiku. Kini engkau hadir selalu, berada dalam ruang hatiku, dan ku semakin tetap percaya di dalammu baik bagiku. Engkau Allah selamanya, Engkau Tuhan selamanya. Tiada yang bisa gantikanmu, Kau selalu di hidupku. Kini engkau hadir selalu, berada dalam ruang hatiku, dan ku semakin tetap percaya di dalammu baik bagiku. Engkau Allah selamanya, Engkau Tuhan selamanya. Tiada yang bisa gantikanmu, Kau selalu di hidupku. Tiada yang bisa gantikanmu, Kau selalu di hidupku. Engkau Allah selamanya, Engkau Tuhan selamanya. Tiada yang bisa gantikanmu, Kau selalu di hidupku. Tiada yang bisa gantikanmu, Kau selalu di hidupku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, apapun keadaan kita mau tetap jadikan Tuhan sumber kekuatan, sumber kemenangan kita. Dan kita mau bersuka cita di dalam Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yes Tuhan. Yeay. Tuhan adalah sumber
bawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali, menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Yes, sama. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Amin Tuhan. Apapun situasi kami Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang bagai Raja Wali. Kami hanya mau bersandar kepadamu Yesus, nama yang terindah, nama yang menjadi tempat pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan, nama-Mu indah dalam hidup kami Yesus. Amin. Yesus, Yesus, nama-Mu indah
tinggal di dalam kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Dan kami mau melakukannya, kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang tempat yang paling aman hanya ada dalam di hadirat Tuhan. Tidak ada tempat selain daripada hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mendengar banyak orang yang mengalami gejala psikomatik, banyak orang ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan. Tetapi ada kabar sukacita, kabar baik, yaitu kita mempunyai tempat persembunyian yang kekal, yaitu tempat persembunyian kita hanya ada di dalam Tuhan. Engkaulah tempat persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Mazmur 119 ayat 114 berkata, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Di tengah-tengah krisis tersedia tempat persembunyian untuk setiap kita. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami ketakutan, ketika engkau mengalami kepanikan, pergilah, bersembunyilah kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya. Juga Tuhan adalah perisai buat setiap kita. Kita aman, terlindung, kita dipagari oleh Tuhan. Dan hanya satu yang pemazmur ajarkan buat setiap kita, berharap hanya kepada firman Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Inilah waktunya kita terus mencari firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Pakai waktu-waktu ini untuk selalu kita mencari hadirat Tuhan. Mazmur 59 ayat 17 berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku, waktu kesesakanku. Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan. Mari kita menyanyikan kekuatan Tuhan ketika waktu pagi hari. Sesulit apapun, mari kita mau belajar untuk selalu bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi kota benteng kita. Karena Tuhan sudah menjadi tempat pelarian kita di waktu-waktu masa sulit yang kita hadapi. Mari kita penuhi media-media sosial dengan perkataan-perkataan yang baik, yaitu perkataan firman Tuhan. Ubah setiap fokus kita dari pembicaraan tentang coronavirus. Mari kita sampaikan berita-berita kehidupan, dan mari kita bangun kekuatan bersama-sama. Ini waktunya untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Lakukan komsel jarak jauh. Seorang diri kita tidak akan bisa, seorang diri kita tidak akan mampu, tidak akan kuat. Ini waktunya komunitas berfungsi. Inilah waktunya imamat yang rajani itu berfungsi mencari kehendak Tuhan bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita akan dilengkapi oleh Bapak Edi Leo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan memerdekakan setiap kita. Firman Tuhan akan memberikan iman, menumbuhkan iman setiap kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan kehausan dan kelaparan, dan kita percaya kita akan menerima isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang Tuhan kasihi, saya senang kembali lagi boleh menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Nah saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita hidup tegar di masa yang sukar. Bagaimana caranya? Kita belajar dalam kitab Yudas, ada 5 poin untuk hidup tegar di masa sukar. Dan poin yang pertama hari ini akan kita perdalam saudara, yaitu bagaimana kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus. Apakah artinya? Dan bagaimanakah caranya kita membangun diri kita di atas iman yang paling kudus itu? Nah, pertama kita akan lihat apa artinya iman yang paling kudus itu. Dari konteksnya kita dapat melihat Yudas pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat.
dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi, iman yang dimaksud adalah iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Artinya apa, saudara? Artinya ini adalah iman atau kepercayaan yang diterima oleh orang kudus karena mendengarkan pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, saudara. Jadi pengajaran Yesus dan rasul-rasul itu adalah, saudaraku, yang menghasilkan iman yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus mendengar berita yang benar ini lewat pengajaran Yesus yang dilanjutkan oleh rasul-rasul, atau boleh disebut pengajaran rasul-rasul. Nah, tentang apakah hal itu, saudara? Ya, dan ada banyak sekali, saudara. Yang pertama misalnya tentang siapakah Allah itu? Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya, satu, tetapi saudaraku, tiga pribadi. Satu substansi tapi tiga pribadi. Nah, siapakah Yesus Kristus itu? Ya, ini berbicara tentang kristologi. Ya, Kristus itu adalah manusia 100%, tapi sekaligus Allah 100%. Ya, dan kita juga belajar, saudaraku, tentang pneumatologi. Artinya, saudaraku, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi dan dia adalah Allah sendiri, saudara. Dan dia bukan tenaga atau bukan sesuatu, dia adalah seorang pribadi. Kemudian, saudaraku, tentang keselamatan. Bagaimanakah keselamatan di dalam Kristus? Ya, ada pengajaran yang, saudara, tidak sesuai dengan firman Tuhan tentang keselamatan. Nah, karena itu, saudara, kita harus mengerti ini pengajaran dasar yang kalau kita dengar menghasilkan iman yang menyelamatkan. Kalau pengajaran ini salah, tidak mendatangkan iman yang menyelamatkan. Ya, tapi itu dari pengajaran sesat. Karena itu kita hati-hati dengan pengajaran sesat, saudara. Nah, kemudian, saudara, kita akan lihat selanjutnya. Di dalam, saudaraku, Yudas pasal 1, Yudas melawan pengajaran yang, saudaraku, menyalahgunakan kasih karunia. Nah, kita akan lihat di sini mereka punya konsep keselamatan yang keliru, yang salah, atau bahkan dianggap sesat. Ya, dikatakan dalam ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelinap, menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, ternyata sudah masuk ke dalam jemaat di Kreta pengajar-pengajar sesat yang berasal dari orang Yahudi, saudaraku, menyangkal Yesus adalah Tuhan atau penguasa satu-satunya. Nah, ini bahaya, saudara. Mereka melihat Yesus bukan sebagai Tuhan, penguasa satu-satunya hidup mereka, tapi mungkin hanya sekedar penyelamat. Ya, mungkin sekedar hanya penolong. Saudara, mereka katanya mengenal Allah, tetapi kalau saudara baca, mereka, saudara, tidak mempunyai buah-buah kekudusan dalam hidupnya. Ya, mereka kalau dilihat, saudaraku, tidak mengalami pengudusan dalam hidupnya. Dan ini, saudaraku, juga ada di zaman modern kita. Ya, kita harus hati-hati dengan pengajaran yang, saudaraku, menekankan kasih karunia, tetapi, saudaraku, mereka anti melakukan disiplin-disiplin rohani. Ya, ada ajaran yang begitu ekstrim, ya, kasih karunia,
sampai mereka meniadakan perbuatan disiplin-disiplin rohani. Karena disiplin-disiplin rohani dianggap apa? Itu hanya hukum Taurat. Ya, itu tidak perlu lagi. Kan kita sekali dikuduskan untuk selamanya, maka kita nggak perlu lagi ya hidup berjuang untuk hidup kudus. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan sekali untuk selamanya. Memang betul saudara, kita dikuduskan sekali untuk selamanya, tapi itu secara posisional, secara posisi, secara kenyataannya kita masih perlu mempraktekkan disiplin-disiplin rohani. Dan ini pengajaran yang sangat berbahaya saudara. Ini yang disebut saudaraku antinomianisme. Artinya anti mempraktekkan hukum Taurat. Jadi ada orang berpikir karena kita hidup dalam kasih karunia, kita nggak perlu hukum Taurat lagi. Betul saudara, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Dalam arti kata, kita nggak bisa hidup kudus dan diselamatkan karena mentaati hukum Taurat. Tapi bukan berarti saudara kita tidak perlu hukum Taurat lagi. Ya, justru dengan kasih karunia Allah kita mampu mentaati hukum Taurat, tapi bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan Kristus dalam diri kita. Nah, jadi ada kesalahpahaman tentang kasih karunia, saudara. Nah, karena itu saudara kita perlu belajar ya bagaimana mengerti kasih karunia yang benar dalam kaitan dengan keselamatan. Nah, kita sama-sama saudaraku akan melihat lebih jelas lagi. Saudara dapat melihat ini di dalam saudaraku ya Titus pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, kalau kita melihat di sini saudara ayat 11, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Jadi Titus pasal 2 ayat 11 ya katanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi Tuhan sudah memberi keselamatannya dengan cara kita dibenarkan karena kita percaya. Benar saudara, kita telah menerima pembenaran. Kasih karunia membenarkan kita. Tapi jangan lupa saudara, kasih karunia bukan hanya membenarkan kita, tapi ayat yang ke-12, ia di sini kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunia ternyata bukan hanya membenarkan kita, tapi dia mendidik kita. Nah, kata mendidik di sini saudara dalam bahasa aslinya adalah mendisiplin, seperti seorang ayah mendisiplin anaknya, dilatih dengan disiplin-disiplin saudara. Artinya berkaitan dengan apa saudara? Adanya keharusan-keharusan ya. Nah saudara, bukan berarti harus itu selalu berkaitan dengan hukum Taurat, karena pengajaran Hyper Grace berkata segala sesuatu yang harus itu adalah hukum Taurat, itu bukan kasih karunia. Enggak saudara ya. Justru kasih karunia mendisiplin kita ya, melatih kita ya dengan disiplin supaya kita meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan dan hidup kudus ya, hidup beribadah di dunia yang sekarang ini, bukan nanti tunggu kita meninggal, bukan. Ya, ada orang berpikir nanti hidup kudus di surga baru mungkin. Tidak saudara, di dunia ini kita bisa hidup kudus. Di dunia ini kita bisa lepas dari dosa-dosa. Karena kalau saudara baca ayat 14, sebab dikatakan di sana saudara, yang membebaskan kita dari segala kejahatan. Berapa kejahatan? Segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Jadi kita saudaraku menerima kasih karunia, bukan hanya dibenarkan, tapi juga dikuduskan. Dikuduskan dari berapa dosa? Dari semua dosa. Dari berapa kejahatan? Dilepaskan dari berapa kejahatan? Dari semua kejahatan.
Jadi saudara, kita bisa mengalahkan segala dosa yang mengikat kita. Kita dapat mengalahkan pornografi. Kita dapat mengalahkan, saudaraku, ya, perzinahan. Kita dapat mengalahkan dosa apapun yang mengikat kita. Kita bisa karena kasih karunia menguduskan kita, mendisiplin kita. Jadi saudara, kita harus praktek disiplin-disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani kita nggak bisa lepas. Nah, kemudian saudaraku, ayat yang ke-13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, kasih karunia bukan hanya saudara membenarkan kita, bukan hanya menguduskan kita, tapi menguduskan kita sampai hari kita dimuliakan. Wow, jadi inilah kasih karunia saudaraku yang adalah satu paket. Kasih karunia itu saudara satu paket, 3 in 1. Itu adalah merupakan saudara sebuah proses dari pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, tetapi banyak ajaran yang tidak mempercayai saudaraku disiplin-disiplin rohani sebagai alat untuk Tuhan pakai menguduskan kita. Tetapi saudara, sebenarnya disiplin itu adalah sarana kasih karunia saudara. Ya, justru lewat disiplin kita dapat saudaraku hidup kudus. Lewat disiplin rohani kita dapat saudaraku mengalami perubahan hidup, lepas dari ikatan-ikatan dosa, lepas dari kuasa-kuasa yang mengikat kita saudara. Ini luar biasa. Nah, saya kasih ilustrasi saudara. Kasih karunia itu adalah seperti saudaraku, ya, ini apa? Ini adalah chocolate milk, ya saudaraku. Ini adalah sebuah minuman. Minuman kotak ini saudara, ya, istilahnya kalau saya umpamakan adalah kasih karunia. Ya, saudara mau terima kasih karunia ini? Gratis, saya belikan buat saudara. Saudara nggak usah bayar, saya yang bayar. Nah, saudara terima, ya, sebagai kasih karunia. Tapi saudara nggak bisa menerima, ya, coklat susu ini kalau saudara nggak punya apa? Nggak punya pipet, nggak punya sedotan, ya, straw-nya. Nah, luar biasanya gini, waktu saya beli ini saudara, ya, bukan hanya saya beli apa? Coklat susunya, tapi berikut, ya, pipetnya. Nah, pipet ini apa? Pipet ini saudara adalah sarana untuk saudara bisa menerima susu ini, susu coklat ini. Ya, ini disebutnya sarana kasih karunia saudara. Jadi Tuhan sudah memberikan kita satu paket kasih karunia itu, ya, bukan hanya apa isinya sudah diberikan, tapi sarananya saudaraku juga diberikan. Nah, sarananya ini adalah disiplin-disiplin rohani. Saudara, jadi Yesus udah bayar harga memberikan kita kemampuan untuk mempraktekkan disiplin rohani. Jadi kalau saudara tidak mau praktek disiplin rohani, berarti kasih karunia apa yang saudara terima? Jangan-jangan itu bukan kasih karunia. Saudara, ini penting sekali saudara. Nah, kita lihat singkat saja. Salah satu sarana kasih karunia yang kita mesti praktekkan saudara adalah, ya, kasih karunia adalah saudaraku disiplin bersekutu. Ya, John Wesley mengatakan saudaraku, kalau kita mau hidup bertumbuh dalam kasih karunia, di mana kita dikuduskan terus hari demi hari, kita harus gunakan sarana kasih karunia-Nya adalah bersekutu. Ya, karena kita hidup dalam tubuh. Ya, perhatikan saudara, kalau kita nggak hidup di dalam persekutuan dengan tubuh, kita nggak mungkin menerima impartasi kehidupan. Contoh, tangan saya saudara. Ya, tangan saya ini terdiri dari apa saudara? Ini telapak tangan dan semua tangan saya ini adalah seperti sel grup saudara. Ya, kalau kita nggak ada di dalam komsel saudara, ya, bagaimana kita menerima darah itu mengalir, mengimpartasi kehidupan
dan menyucikan kita dari segala racun-racun tubuh kita. Ya, nggak bisa karena kita nggak bersekutu. Jadi persekutuan adalah sarana kasih karunia mengalir, saudara, mengimpartasi kehidupan, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, ada 3 persekutuan kata John Wesley yang harus dijalankan oleh orang Kristen. Satu dia sebut society, itu adalah persekutuan dengan gereja lokal. Ya, kalau saya percaya ini adalah equipping, ya, karena tiap kali kita mesti dengar pengajaran-pengajaran yang mengequip kita, saudara, ya, di gereja lokal. Nah, yang kedua, saudara, John Wesley percaya persekutuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kelas. Kelas pada waktu itu adalah 10-15 orang. Kalau zaman sekarang disebutnya komsel, ya, entah apalah sebutannya, 10-15 orang. Dan kita bersekutu di situ, kita menerima impartasi kehidupan Kristus, saudara. Dan nggak cukup lihat tangan saya, saudara. Tangan saya bukan cuma perlu bersekutu dengan, ya, palm saya ini, ya, tangan saya ini, tapi juga setiap jari 2-3 mereka 2-3 ruas ini saling bersekutu, saudara. Ini apa, saudara? Ini kompak atau hafruta, 2-3 orang bersekutu. Nah, ini penting, saudara. Lewat persekutuan ini terjadi transfer kehidupan. Di situ iman Kristus, saudara, dapat diimpartasikan kepada kita, saudara. Jadi saya dorong saudara untuk setia lihat persekutuan ini sebagai disiplin rohani, ya, adalah sesuatu yang kita mesti praktekkan secara rutin dan dengan disiplin, dengan tekun. Ada orang ngelihat persekutuan sebagai kalau saya ada waktu saya bersekutu nggak apa-apa, ya, kalau nggak bersekutu nggak apa-apa. Oh, itu sudah salah, saudaraku. Itu udah keliru dia. Jadi saudara, yang pertama kita perlu sungguh-sungguh, ya, saudara, hidup di dalam, ya, iman, ya, hidup bangun diri kita di atas iman yang paling kudus, yaitu di dalam pengajaran yang benar, ya. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, saudaraku, kita akan lihat bagaimana caranya, saudara, kita boleh, saudara, membangun diri kita, ya, di atas iman yang paling kudus. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana cara kita membangunnya, saudara. Nah, saya percaya, saudara, kata membangun di sini bisa diaplikasikan kepada pribadi, tapi juga komunitas di mana saling membangun. Nah, ketika kita saling membangun, saudara, maka kita akan dikuatkan di masa yang sukar ini, saudara. Saudara, masa yang sukar ini kita perlu berfellowship, bersekutu, saling membangun, ya, saling, ya, menguatkan saudara kita dengan, saudaraku, firman Tuhan, yaitu yang sesuai dengan pengajaran Yesus dan rasul-rasul. Dan kita akan saling menguatkan dengan ini. Kalau iman kita benar, saudara, kita akan bisa menghadapi masa sukar ini, saudara. Kalau iman kita, iman seperti yang sudah diterima, diajarkan, ya, oleh Yesus dan rasul-rasul, maka iman sejati ini, saudara, akan tidak tergoncangkan. Ya, kita tidak akan takut menghadapi apapun. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ketika kita, saudaraku, ya, saling membangun, saling terbuka, ya, saling mengaku dosa, kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang akan yang lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tuhan memberikan saudara kekuatan. Haleluya. Mari kita praktekkan prinsip ini. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, to see how great is our God.
bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan sungguh-sungguh akan memerdekakan setiap kita. Pada kesempatan ini kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengambil bagian di dalam doa sepakat setiap malam. Pada pukul 8 sampai 8.30 kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita buat kota dan bangsa kita. Mari kita menjadi penjaga-penjaga kota dan penjaga-penjaga bangsa Indonesia. Dan kita percaya Tuhan pasti melakukan perkara-perkaranya yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, firman-Mu yang boleh membebaskan setiap kami Tuhan. Kami percaya iman kami dibangkitkan, iman kami ditumbuhkan Tuhan, ketika kami diam di dalam hadirat-Mu, ketika kami mendengar Engkau berbicara. Pagi hari ini kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit Tuhan, baik yang terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Hari ini kami berkata Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Engkau sudah menanggungnya Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Dan hari ini kami berkata di dalam nama Yesus, jadilah Engkau sembuh setiap organ-organ sel-sel di dalam tubuh yang tidak normal menjadi normal di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah mendengar, memperoleh berkat Tuhan, berkata amin.